Halo dan selamat datang kembali di How to Set Info. Dalam video ini saya akan selalu menunjukkan cara mengatur kamera pada Samsung S25 Ultra untuk foto dan video terbaik. Mari kita mulai. Sekarang, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka kamera Anda, dan berikut ini sedikit ikhtisar mengenai hal-hal yang dapat Anda lihat di layar. Pertama-tama, di sini Anda dapat mengaktifkan flash dan flash otomatis, flash normal yang selalu aktif, atau menonaktifkan flash sepenuhnya. Untuk video dengan tampilan terbaik, sebaiknya Anda tidak menggunakan flash sama sekali. Sebagai gantinya, Anda sebaiknya menggunakan pencahayaan lain di dalam ruangan atau lokasi. Sekarang, opsi kedua di sini adalah lensa Anda, yaitu lensa 12 megapiksel, lensa 50 megapiksel, dan lensa 200 megapiksel. Sekarang, saya punya tanaman yang sangat berguna di sini yang akan saya foto, dan seperti yang bisa Anda lihat, dalam kisaran normal 12 megapiksel, kualitasnya sangat bagus tentu saja, dan jika kita memperbesarnya, kita dapat memperbesarnya hampir ya, ketika Anda memperbesar terlalu banyak, itu sebenarnya akan mengubah lensa. Jadi, seperti yang Anda lihat sekarang, kita dapat memperkecil tampilannya lebih jauh lagi. Namun kita kehilangan banyak sekali detail penting dan juga banyak sekali kualitas yang seharusnya kita dapatkan. Jelas Anda dapat mengubahnya ke T200 megapiksel, dan seperti yang Anda lihat, ponsel tersebut bahkan memberitahu kita bahwa memperbesar gambar akan menghasilkan resolusi dan ukuran file yang lebih kecil. Karena jika saya mengambil fotonya sekarang, seperti yang Anda lihat, kualitasnya memang sangat bagus. Namun, saya tidak menginginkan itu. Kita akan membicarakannya sebentar lagi. Tapi video ini, mereka adalah motion photo, video 200 megapiksel jauh lebih besar. Sekarang, bagian menarik lainnya dari ini adalah motion photo. Dan meskipun biasanya Anda tidak perlu mengaktifkannya, karena ini memang sedikit mengurangi kualitas dari video Anda, dari foto Anda, maaf. Ini memang membutuhkan Anda ini memberi Anda kemampuan untuk melakukan beberapa hal penting. Misalnya, ini bukan video, ini adalah foto. Dan misalkan saya punya tanaman kecil saya di sini dan tangan saya di sini. Jadi saya akan melakukan sedikit gerakan berjalan dan saya akan cukup mengambil foto. Dan sekarang seperti yang bisa Anda lihat, kita bisa melihat motion fotonya, dan saat kita melihatnya, kita bisa melihat jari-jari saya bergerak. Sekarang jika Anda bertanya, apa bedanya antara motion photo dan video biasa tanpa suara? Saya sebenarnya tidak akan menanyakannya pada Anda. Saya juga tidak benar-benar akan menjawabnya, karena saya juga menanyakan pertanyaan yang sama. Tapi yang keren dari fitur itu adalah Anda bisa menahan jari Anda dan memutar motion photo dalam gerakan lambat. Tapi kembali lagi ke pengaturan kamera sebenarnya. Biasanya kita ingin mematikan motion photo, dan di sini kita bisa melihat ada tombol toggle lain. Ini adalah focus enhancer, ya, dan fungsinya pada dasarnya saya punya logo kecil kita di sini dan tanaman kecil kita di sini. Yang saya akan meletakkan logo lebih jauh dari kamera sehingga tanamannya agak kabur, dan ini akan membantu untuk membuat fokus pada logo menjadi lebih jelas dan tajam. Tanamannya ada di tengah. Jadi jika saya tidak membuat video, foto sekarang dan saya menunjukkannya kepada Anda dapat melihat bahwa tanaman itu sendiri memiliki kualitas yang sangat bagus. Namun, logo di sini sangat kabur. Kita dapat mengubahnya dengan penambah fokus yang sederhana. Dan sekarang, ketika kita mengambil foto yang sama seperti sebelumnya, Anda bisa melihat bahwa baik tanaman maupun logo sekarang memiliki kualitas yang sangat bagus. Di sini pada dasarnya adalah perbandingan berdampingan. Tapi tentu saja, itu bukan satu-satunya hal yang bisa Anda ubah. Anda bisa klik 4 titik di sini. Biar saya letakkan dulu supaya Anda bisa melihat dengan lebih jelas. Anda bisa klik 4 titik itu, ya, lihat. Di sini, lalu klik ikon roda gigi kecil. Ini akan membawa kita ke pengaturan kamera, dan di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa opsi untuk langsung membuat video dan kamera kita menjadi lebih baik. Misalnya, biasanya kita ingin masuk ke opsi gambar lanjutan, dan jika Anda benar-benar ingin meningkatkan kualitas foto, Anda bisa mengaktifkan ini, tapi perlu diingat bahwa beberapa aplikasi tidak mendukung ekstensi foto yang agak aneh ini. Ini memang foto Anda akan memiliki kualitas yang lebih tinggi, tetapi konsekuensinya adalah beberapa aplikasi, beberapa program tidak akan benar-benar bisa menggunakannya dengan cara apapun. Jadi,
Berhati-hatilah saat mengaktifkannya, tapi jika Anda yakin aplikasi yang Anda gunakan memang mendukung, ekstensi ini sebaiknya Anda aktifkan. Namun, kita memiliki opsi video, dan seperti yang Anda lihat, opsi video memiliki variasi yang jauh lebih banyak, beragam pilihan. Yang pertama dan yang paling penting, ini membuat foto Anda, membuat video Anda menjadi lebih kecil sehingga Anda bisa merekam lebih banyak video. Tapi seperti yang mungkin Anda lihat, kualitasnya akan jauh lebih rendah, jadi kita ingin tetap mengaktifkannya. Dan juga Anda ingin mengaktifkan video dengan bitrate tinggi, karena seperti yang Anda lihat, bitrate tinggi berarti kualitas lebih baik dan juga ukuran file yang lebih besar. Jadi ingatlah hal itu. HDRM biasanya secara otomatis sudah diaktifkan. Begitu juga dengan mode lock yang baru. Namun yang tidak diaktifkan adalah biasanya Anda tidak bisa menggunakan mode lock pada video biasa, hanya di video pro saja. Jadi kita dapat mengaktifkannya agar selalu digunakan. Dan jika kita bertanya-tanya di mana cara mengaktifkannya di kamera, saat kita masuk ke video, kita sekarang melihat beberapa tombol baru yang cukup berbeda dari yang pernah kita lihat sebelumnya di opsi foto. Jadi di sini kita dapat memilih beberapa hal yang berbeda. Misalnya lampu kilat sama seperti sebelumnya, sangat stabil. Super Steady adalah opsi bertenaga AI. Pada dasarnya, Anda mungkin sudah bisa menebak dari namanya, tapi ketika saya mematikan fitur ini dan merekam video, misalnya saya menggoyangkan ponsel saya, kualitasnya masih akan cukup bagus karena entah Anda sudah tahu atau belum, tapi secara otomatis kita sudah memiliki stabilisasi video yang pada dasarnya membuat jika kita sedikit menggoyangkan tangan, videonya tidak akan terlalu terpengaruh oleh hal ini. Tapi ketika kita melakukannya dengan fitur Super Steady aktif, akan sangat sulit untuk membuat video menjadi goyang, karena bahkan jika tangan saya sangat gemetar, ini tidak akan terlalu bermasalah. Karena seperti yang bisa Anda lihat, fitur ini berusaha untuk menghaluskan gerakan-gerakan kecil. Itu melakukan tugasnya. Tahukah Anda, sebenarnya bukan saya yang berhak memberi nilai atau semacamnya, tetapi ini sulit. Namun perlu diingat bahwa mengaktifkan mode super stabil akan mengurangi sebagian kualitas, jadi sebaiknya Anda menonaktifkannya. Berikutnya, dan yang paling penting yang mungkin harus Anda perhatikan adalah pengaturan ini. Di sini. Anda dapat memilih ukuran video Anda, artinya Anda benar-benar dapat memilih kualitasnya, dan Anda bahkan dapat merekam pada versi Ultra Samsung baru dalam 8K. Jadi kami benar-benar dapat mengujinya secara menyeluruh dan mendalam, dan kami juga dapat memperbesarnya sedikit demi sedikit untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan terperinci, sehingga kami benar-benar dapat melihat dengan sangat jelas dan seksama batu-batu kecil kami yang sangat menarik di sini. Kita bahkan dapat melihat partikel debu satu persatu. Itu menakjubkan. Namun ini mengatasi satu masalah penting, karena seperti yang Anda lihat ini hanya memiliki batas atas yang tinggi. Anda tidak dapat merekam dalam 8K dan 60 fps karena Anda bisa melihat kualitasnya sendiri sudah sangat bagus. Namun saya tidak tahu apakah Anda bisa melihatnya atau tidak. Terlihat bahwa ini bukan 60 fps, tapi Anda bisa mengubahnya. Jika Anda pergi ke sini ke menu lainnya, Anda bisa melihat ada opsi Video Pro. Jika Anda klik, kita punya banyak pilihan berbeda, tampilan kulit di layar, tapi jangan khawatir tentang itu dulu. Yang penting di versi Pro ini adalah jika Anda masuk ke sini, sekarang kita tidak hanya punya opsi untuk merekam dalam FHD di 120 fps, tapi jika kita beralih ke 8K, jika kita beralih ke UHD, jadi kita sekarang punya kemampuan yang sangat baik untuk merekam di 60 frame per detik yang sebelumnya sebenarnya belum tersedia secara luas dan belum bisa dinikmati. Bukan mikrofon yang dimaksud. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan sebentar saja di pengaturan karena kita belum membahasnya. Di sini kita punya fitur auto FPS karena seperti yang Anda lihat sebelumnya, secara otomatis video kita hanya diberikan 30 fps saja. Jadi sekarang, jika kita mengaktifkan ini, itu akan mengoptimalkan video kita untuk semuanya. Namun, ini akan mengorbankan banyak kualitas video kita, karena seperti yang bisa Anda lihat, jika Anda merekam video yang lebih terang dalam kondisi cahaya rendah, ponsel akan secara otomatis mengoptimalkan frame rate
yang berarti jika Anda merekam sesuatu dalam pencahayaan yang sangat buruk dan Anda tidak bisa melihat dengan jelas, bagian video tersebut akan otomatis menjadi resolusi lebih rendah, yaitu bagian dari video ini yang berada di pencahayaan yang lebih rendah. Jadi jika Anda tidak ingin menggunakan fitur itu, Anda bisa saja mematikannya, dan setiap bagian dari video Anda, setiap detik dari video Anda akan misalnya 60 fps jika Anda memilih 60 fps. Hal keren lainnya adalah tracking autofocus dan panduan komposisi. Fitur ini membuat kita sekarang memiliki garis kisi kecil di layar kita, dan kita bisa melihat tingkat kemiringan kamera kita. Jadi jika saya memutar ponsel ini dengan cara yang sangat aneh dan tidak biasa, ponsel ini akan segera memberitahu kita, "Hey, ponsel ini tidak dalam posisi yang benar-benar rata dan stabil." Fitur ini benar-benar memberi saya kemampuan untuk merekam video yang tampak sangat bagus dan langsung memperbaiki posisi jika saya melihat levelnya tidak terlalu baik. Apa yang dilakukan oleh fitur fokus karena kita telah mengaktifkan dua opsi juga sangat keren. Misalnya kita bisa mengunci pada tidak yakin apakah kalian bisa melihatnya, tapi jika kita cukup mengunci pada, saya terasa ini tidak berfungsi di mungkin ini berfungsi di sini. Ya, ini berfungsi di sini. Ini berfungsi di mode foto, bukan video. Seperti yang bisa kalian lihat, tanpa foto dan cancer, jika kita sekarang fokus pada tanaman, saya bahkan tidak perlu mengambil foto, tapi kalian bisa lihat bahwa logo kita kembali menjadi blur. Tapi, yang keren dari kemampuan untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya adalah kita bisa mengklik logo kita di sini. Dan seperti yang kalian lihat, muncul kotak kuning kecil. Dan sekarang bahkan jika tanaman pada dasarnya menutupi seluruh layar, fokusnya akan tetap pada chip karena kita sudah mengklik chip tersebut. Jadi dengan fitur ini diaktifkan, kalau kalian belum lihat, saya sudah mengaktifkan pelacakan fokus otomatis. Dan dengan fitur itu diaktifkan, artinya kamu bisa kapanpun kamu mau. Misalnya, kalau kamu sedang memotret seperti ruang kelas anakmu, dan ada banyak anak lain yang berlarian dan kamu hanya ingin fokus pada anakmu. Karena itu anakmu, kamu cukup klik wajahnya dan dia akan selalu tetap fokus, yang merupakan opsi yang benar-benar bagus. Dan kembali ke pro video kita, karena seperti yang bisa kamu lihat sebelumnya, ada banyak opsi aneh. Karena ini memang mode video profesional tentu saja. Misalnya yang dilakukan mode ini pada dasarnya memberi kita kemampuan untuk mengatur apapun yang kita inginkan. Dan dengan apapun, maksud saya benar-benar segalanya. Misalnya kita bisa dengan mudah mengubah ISO sesuka hati, kita juga bisa dengan leluasa mengubah kecepatan sesuka hati, kita bisa dengan cermat memilih berbagai opsi, dan kita juga bisa dengan bebas mengubah WB. Dan jika kamu tidak tahu apa saja fungsi dari fitur-fitur ini, jangan khawatir karena Samsung benar-benar memastikan bahwa bukan hanya para profesional yang bisa menggunakan Pro Mode, karena kamu bisa melihat ikon i kecil itu. Ketika kamu cukup menekannya, ponsel akan langsung memberitahu kamu apa fungsi dari opsi tersebut dan apa itu sebenarnya. Jadi sekarang kamu bisa lihat bahwa WB itu sebenarnya hanyalah white balance yang membantu membuat warna terlihat alami di segala kondisi cahaya. Jadi dengan menggunakan ini, kita bisa menyesuaikan kamera kita dengan hampir semua cara yang mungkin. Hal terakhir yang ingin saya bahas sebenarnya adalah mode L-Log. Seperti yang bisa kamu lihat di pengaturan, jika kita masuk ke Advanced Video Options dan L-Log, kamu bisa lihat bahwa ponsel ini sudah menjelaskan sendiri bahwa mode ini akan merekam dalam format yang menangkap rentang dinamis yang lebih luas dan memberikan fleksibilitas lebih saat kamu mengedit nanti dengan ponsel ini. Namun tampilannya akan terlihat datar dan abu-abu, tapi kamu harus mengoreksi warnanya di galeri. Maksudnya sebenarnya juga cukup sederhana. Saat kita berada di mode Pro Video, kita cukup klik LOG. Seperti yang bisa kamu lihat, ini akan mematikan HDR kita. Dan sekarang, kamu benar-benar bisa melihatnya di rekaman, tapi tampilannya jauh lebih datar, lebih abu-abu. Jadi kita bisa membuat video yang bagus tentang tanaman kita, karena ini memang tanaman yang bagus. Kamu harus mengakuinya. Dan saat kita memperhatinjaunya sekarang, kamu akan melihat bahwa tampilannya sangat abu-abu dan kamu akan melihat bahwa ini memang dalam mode L-Log. Jadi, untuk memperbaikinya, kita cukup geser ke atas dan di sini kita klik koreksi warna. Dan seperti yang bisa kamu lihat, warna yang lebih baik langsung diterapkan ke video kita. Dan untuk menyimpan versi ini, kita cukup klik simpan salinan.
Ini akan memakan waktu karena filenya memang sangat besar dan sebaiknya kamu gunakan untuk mengekspornya dan nanti memperbaikinya. Misalnya di DaVinci Resolve atau di program pengeditan video lainnya yang canggih untuk membuat video kamu terlihat jauh lebih baik dan profesional. Saya juga sangat menyarankan kamu untuk mencoba-coba dan bereksperimen secara mendalam di pengaturan kamera ponselmu dan terutama sekali bereksperimen dengan berbagai fitur di mode Pro dan juga mode Pro video yang tersedia. Dan juga, jika kamu tidak ingin masuk ke mode Pro seperti Pro dan Pro untuk foto serta Pro video dan malah ingin mereka ada di sini, kamu cukup tekan dan tahan lalu geser ke sini. Ini adalah cara yang sangat mudah dan intuitif untuk mengatur tata letak aplikasi sesuai dengan preferensi pribadi kamu. Dan ketika kamu klik simpan, Pro Video akan selalu berada di sebelah video normal. Jadi saya rasa kamu menemukan video ini bermanfaat untuk benar-benar menggunakan kamera di Samsung baru dengan cara yang lebih baik. Itu sebenarnya mengingatkan saya berbicara tentang kamera dalam bentuk jamak, kamu bisa menggunakan dual rack. Sekarang yang dilakukan dual rack pada dasarnya adalah menggunakan dua lensa sekaligus. Namun tidak harus yang ini. Kamu bisa memilih, cukup klik pilih lensa, dan misalnya kamu bisa menggunakan telefoto lalu ultra wide. Dan ketika kamu mengklik tombol OK, kita bisa dengan jelas melihat bagaimana cara merekam video dengan sangat mudah dan efisien. Dan seperti yang dapat kamu perhatikan dengan seksama, kita sekarang sedang menggunakan dua lensa kamera secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan detail. Jadi jika kamu ingin bereksperimen atau hanya ingin menampilkan wajahmu sekaligus apa yang sedang kamu rekam, kamu juga bisa melakukannya dengan sangat mudah. Jadi sekali lagi, saya sarankan kamu untuk mencoba-coba opsi-opsi ini agar bisa memilih resolusi yang berbeda untuk videomu, terutama pada opsi Pro Video, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu bisa mengatur semuanya secara penuh, dan dengan semuanya, maksud saya benar-benar semuanya. Jadi itu saja untuk saat ini. Jika kamu merasa ini bermanfaat, silakan tinggalkan like dan subscribe jika kamu suka. Terima kasih sudah menonton.